Selamat pagi anak-anak Bapak yang berada di rumah. Semoga pada pagi hari ini kamu beserta keluarga dalam keadaan sehat. Anak-anak Bapak, pada pagi hari ini Bapak masuk di kelas kamu dengan pembelajaran kita yaitu PPKN ya. Namun sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita melaksanakan kegiatan duduk hening sejenak. Marilah duduk hening dimulai. Duduk hening selesai. Terima kasih. Untuk selanjutnya, mari kita sama-sama melaksanakan doa, ya, memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga pada pagi hari ini kegiatan kita berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu, doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada seluruh anak Bapak. Pada pertemuan ini Bapak akan memberikan materi tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa, ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Bapak menginginkan kepada anak-anak Bapak dapat memahami peristiwa yang terjadi pada masa penerapan Pancasila dari masa ke masa. Nah, kita akan lihat masa yang pertama, yaitu masa awal kemerdekaan. Ini terjadi pada tahun 1945 sampai dengan 1959. Nah, adapun peristiwa yang terjadi dalam penerapan Pancasila di masa itu, ya, peristiwanya dalam menggagalkan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kita lihat pada tanggal 18 September 1948 terjadi pemberontakan PKI, di mana pada saat itu ingin menggantikan ideologi Pancasila menjadi komunis. Nah, pada masa itu pemberontakan PKI ini dipimpin oleh yang bernama Musso. Nah, peristiwa yang kedua ini terjadi pada tanggal 7 Agustus 1949. Pada masa itu ingin adanya menggantikan Pancasila menjadi syariat Islam. Pada saat itu ya, pemberontakannya disebut pemberontakan Darul Islam. Dan pemberontakan ini dipimpin oleh seorang yang bernama Kartosuwiryo. Ya. Nah, inilah peristiwa yang terjadi dalam penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan. Nah, masa yang kedua itu masa Orde Lama tahun 1959 sampai dengan 1966. Nah, pada masa itu terjadi penyimpangan terhadap penerapan Pancasila di masa itu. Nah, penyimpangannya seperti apa? Pada masa itu, presiden kita yang bernama Soekarno ingin ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Nah, ini suatu penyimpangan yang terjadi dalam penerapan Pancasila, ya. Nah, lalu peristiwa berikutnya terjadi pada masa Orde Baru 1966 sampai 1968. Nah, pada masa itu ya Presiden kedua Indonesia Bapak Soeharto pada masa itu juga terjadi penyimpangan terhadap penerapan Pancasila, seperti adanya pembatasan terhadap masyarakat yang ingin membentuk partai. Nah, berikutnya pada masa reformasi tahun 1998 sampai dengan sekarang. Nah, dalam masa reformasi ini penerapan Pancasila itu banyak terjadi ancaman, ya. Ada ancaman terhadap penerapan Pancasila di kala itu. Nah, ancamannya seperti apa? Yang pertama, terjadinya pergaulan bebas. Yang kedua, adanya komunikasi yang tidak beretika. Yang keempat, menurunnya rasa persatuan dan kesatuan. Nah, untuk anak-anak Bapak yang ada di rumah, Bapak menginginkan dengan adanya ancaman-ancaman ini jangan sampai kita lakukan, ya. Kita harus bisa menghindar dari ancaman-ancaman tersebut. Nah, kenapa? Bapak berharap pada seluruh anak-anak Bapak karena kamu sebagai orang yang beragama, baik yang beragama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, ya, kamu tuh sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru agama kamu. Bagaimana kamu harus menjadi anak-anak yang baik, menghindari hal-hal yang tidak baik, ya, yang sudah diatur dalam kehidupan keagamaan kamu.
Nah, ini pergaulan bebas ini tidak dibenarkan bagi kita semua. Nah, lakukan komunikasi-komunikasi yang beretika, komunikasi yang baik dan sopan ya terhadap lawan bicaranya ya, karena Bapak yakinlah kepada seluruh anak Bapak SMP Perizinan Tamso 2 ini orang-orang yang mempunyai karakter-karakter yang baik ya, baik dalam pergaulan, baik dalam berkomunikasi. Nah, lalu Bapak berharap sekali kepada seluruh anak Bapak bagaimana kita bisa menjunjung rasa persatuan dan kesatuan kita. Ingat anak Bapak sekalian, kita di SMP Perizinan Tamso 2 ini ya, ini merupakan suatu beraneka ragam ya, beraneka ragam suku, beraneka ragam agama, ya, ras dan golongan. Nah, dengan adanya perbedaan ini bukan berarti kita adanya perpecahan, tetapi bagaimana kita bisa menunjukkan dan menciptakan rasa persatuan dan kesatuan kita. Ya, ini harapan Bapak kepada seluruh anak Bapak sekalian. Nah, inilah materi Bapak pada pagi hari ini, ya, menyangkut tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Nah, untuk mengakhiri kegiatan ini, di sini Bapak sampaikan bahwasanya tujuan akhir dari pendidikan yaitu karakter yang baik. Jadi harapan Bapak kepada seluruh anak Bapak yang ada di rumah, walaupun kita pembelajaran jarak jauh, tetap menumbuhkan dan menciptakan karakter-karakter yang baik pada diri kamu. Baik, itu saja materi kita pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih kepada seluruh anak Bapak yang tetap setia menemani Bapak pada pagi hari ini. Bapak ucapkan selamat pagi semuanya, sampai jumpa kembali.